Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang menuntun umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Kembali lagi bersama saya Adi Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan akuntansi. Sebelumnya saya kembali ucapkan terima kasih kepada Ibu Saida Said SEMAK selaku dosen saya di mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini saya akan membahas materi terkait dengan perpajakan, yaitu PPh pasal 23. Jadi silakan disimak videonya sampai akhir. Baik, pembahasan terkait dengan PPh pasal 23 ini saya bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, definisi PPh pasal 23. Yang kedua, siapa yang melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23. Dan yang ketiga, siapa yang menjadi objek ya dan juga subjek dari PPh pasal 23. Yang terakhir, terkait dengan perhitungan PPh pasal 23. Jadi di akhir nanti kita akan mengangkat sebuah contoh kasus ya untuk mengetahui seperti apa perhitungan dari PPh pasal 23. Baik, yang pertama definisi. Nah, PPh pasal 23 atau pajak penghasilan pasal 23 adalah jenis pajak ya yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, itu terkait dengan definisi dari PPh pasal 23. Berikutnya yaitu pemotong PPh pasal 23. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa yang memotong PPh pasal 23 adalah pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran seperti dividen, royalti, bunga, sewa dan lainnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pihak pemberi penghasilan. Nah, yang melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23 adalah pihak pemberi penghasilan. Misalkan Pemkot Kota Makassar mengadakan sebuah kegiatan olahraga yaitu lari maraton. Nah, si pemenangnya ini akan memperoleh hadiah sebesar 20 juta. Nah, hadiah itu nantinya dipotong PPh pasal 23. Nah, siapa yang melakukan pemotongan atau perhitungan yaitu Pemkot Kota Makassar sebagai pemberi penghasilan. Nah, kita bisa lihat di kanan rincian dari pemotongan siapa yang melakukan pemotong PPh pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintah, kemudian yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan. Nah, seperti yang saya jelaskan pada contoh kasus tadi. Kemudian yang keempat wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak bisa menunjuk secara khusus ya wajib pajak untuk melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23. Nah, dalam hal ini wajib pajak dalam negeri. Dan kemudian yang terakhir yaitu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, maksudnya di sini perusahaan asing yang memiliki kegiatan usaha ya yang berada di Indonesia atau memiliki cabang di Indonesia. Nah, itu juga bisa melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23. Nah, itu terkait dengan siapa yang melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23. Berikutnya yaitu terkait dengan subjek dan objek pajak dari PPh pasal 23. Nah, di sini dikatakan bahwa yang menerima pajak penghasilan ya atau PPh pasal 23 yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan juga bentuk usaha tetap. Nah, jadi sehingga yang menjadi subjeknya adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam
negeri. Nah, terkait dari subjek tersebut, berikut ada beberapa contoh ya jenis penghasilan sekaligus tarif pajaknya. Nah, jadi penghasilan ini yang dipotong oleh PPh pasal 23. Nah, di sini yang pertama ada dividen ya dengan tarif 15%. Nah, misalkan kita berinvestasi pada suatu saham perusahaan. Nah, di beberapa waktu kemudian si perusahaan mengumumkan dividen. Nah, dividen yang kita peroleh itu akan dipotong oleh PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Nah, itu sedikit contoh kasus. Kemudian berikutnya ada bunga ya dengan tarif 15% juga. Kemudian ada royalti dengan tarif 15% juga. Hadiah sama seperti tadi, tarifnya 15% juga. Kemudian ada sewa dengan tarif 2%. Kemudian ada jasa teknik. Nah, di sini ada berbagai macam jasa. Ada jasa teknik, jasa konsultasi, dan juga jasa konstruksi. Nah, semuanya memiliki tarif 2%. Nah, apabila suatu misalkan ada sebuah CV yang memberikan jasa misalkan jasa konsultasi. Nah, atas penghasilan itu akan dipotong oleh PPh pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Nah, di sini saya telah menyediakan terkait dengan perhitungan PPh pasal 23. Nah, di soal dijelaskan ya, pada tanggal 3 April 2019 Firma Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Adijaya dengan memperoleh imbalan sebesar 180 juta rupiah secara tunai. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, CV Adijaya sebagai pemberi penghasilan. Nah, jadi yang melakukan pemotongan PPh pasal 23 adalah CV Adijaya selaku pengguna jasa atau pemberi penghasilan kepada Firma Sejahtera sebesar 180 juta rupiah. Nah, berapakah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV Adijaya? Nah, berikut perhitungannya. Nah, tadi dijelaskan tarif pajak untuk jasa konsultasi itu adalah sebesar 2%. Nah, jadi perhitungannya 180 juta ya, 180 juta ini adalah penghasilan yang diperoleh oleh Firma Sejahtera tadi sebesar 180 juta dikali 2%. Nah, 2% ini adalah tarif pajak konsultasi, sehingga diperolehlah pajak PPh pasal 23 yang perlu dipotong oleh CV Adijaya sebesar 3.600.000. Nah, jadi PPh pasal 23 yang dipotong oleh CV Adijaya terkait dengan pembayaran honorarium tersebut adalah sebesar 3.600.000. Nah, setelah memperoleh hasil perhitungannya, kita akan melihat seperti apa jurnal yang dibuat oleh Firma Sejahtera untuk mencatat ya transaksi penerimaan kas dan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat kas yang diterima oleh Firma Sejahtera adalah sebesar 176.400. Kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 3.600.000 dan pendapatan jasa konsultan sebesar 180 juta. Nah, jadi pendapatan yang diperoleh oleh Firma Sejahtera sebesar 180 juta ini dipotong oleh PPh pasal 23 sebesar 3.600.000. Nah, di bawah terdapat keterangan bahwa akun PPh pasal 23 dibayar di muka merupakan aktiva lancar yang akan ditutup atau dikreditkan ke PPh terutang pada akhir tahun fiskal. Nah, di sini kenapa akun PPh pasal 23 ini dianggap sebagai aktiva ya, karena dibayarkan sebelum waktunya. Nah, nantinya baru akan ditutup atau dikreditkan ke PPh terutang pada akhir tahun fiskal.
Nah, itu terkait dengan contoh kasus pertama. Berikutnya kita masuk ke contoh kasus kedua. Nah, hampir sama, hanya kasusnya berbeda. Kalau tadi pemberi jasa, nah ini terkait dengan hadiah. Pada tanggal 3 April 2019, PT Adijaya memberikan hadiah perlombaan kepada PT Abadi sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 200 juta. Nah, yang perlu kita garis bawahi sini adalah PT Adijaya sebagai pemberi penghasilan. Nah, sehingga yang melakukan pemotongan terhadap penghasilan ini adalah PT Adijaya. Nah, berapakah PPh pasal 23 ya yang harus dipotong oleh PT Adijaya atas hadiah tersebut? Nah, berikut contoh perhitungannya. Nah, kita tahu tadi tarif pajak ya untuk hadiah itu adalah sebesar 15%. Nah, hadiah yang diperoleh oleh PT Abadi adalah sebesar 200 juta. Nah, jadi perhitungannya tinggal kita kalikan hadiah yang diperoleh dikali dengan tarif pajak, yaitu 200 juta dikali dengan 15%. Sehingga pajak yang perlu dipotong PPh pasal 23 yang perlu dipotong oleh PT Adijaya adalah sebesar 30 juta. Nah, jadi PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Adijaya atas hadiah tersebut adalah sebesar 30 juta. Nah, mungkin itu pembahasan saya terkait dengan PPh pasal 23. Jadi mungkin yang dapat kita simpulkan terkait dengan materi PPh pasal 23 ini adalah perhitungannya yang cukup sederhana. Jadi kita cukup tahu ya apa jenis penghasilannya, kemudian berapa penghasilannya, kemudian tinggal kita kalikan dengan tarif pajaknya. Di sini kan sudah ada masing-masing tertera ya tarif pajak untuk masing-masing penghasilan. Nah, jadi kita tinggal cari tahu saja berapa penghasilannya. Nah, penghasilan itu nanti tinggal kita kalikan dengan tarifnya, maka diperolehlah PPh pasal 23 yang perlu dipotong. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.